itu kita udah mulai mencari untuk tempat berkumpul. Nah, jadi udah beberapa kali kita cari lokasi tanahnya, belum dapat kesepakatan, belum jadi. Maka setelah ada pengaplengan di sini, barulah kita dapat tanah fasilitas ini. Nah, jadi itulah mulainya masjid ini. Jadi sebelum masjid ini ada, kita masyarakat di sini sudah berjamaah juga. Awal-awal berjamaah itu di rumah Bu Eti. Rumah yang baru dibangun, belum ditempati, itulah yang kita pinjam untuk kita berjamaah atau berkumpul. Sudah itu berlanjut ke rumahnya Pak Rasidin. Dari rumah Pak Rasidin lah, mulai dari garasinya, dan dia kebetulan waktu itu ada dana, dia bikinkan tempat musala, tempat kosan dia sekarang tuh. Nah, itulah yang kita pakai ada beberapa tahun untuk berjamaah. Itu barulah terwujud kita membangun masjid ini. Ngumpulin dananya gimana, Pak? Nah, mengumpul dananya, jadi yang kita dulu itu kan orang-orang tua kita, termasuk di sini Pak Subari Soekardi. Pak Subari Soekardi lah dulu itu jadi ketua masjid dan ditambah dengan panitia-panitia masyarakat lainnya. Nah, jadi yang banyak mencari dana itu ya Pak Subari Soekardi lah, karena beliau ada koneksi di luar. Karena beliau kan seprinya Pak Wali Kota dulu, Hasan Basriudin. Nah, jadi beliau lah yang banyak mengumpul dana itu dari teman-temannya, dari kenal-kenalannya, itulah yang dibawa di sini. Jadi begitu kita mulai bangun, belum siap, kita udah mulai berjemaah di sini. Nah, jadi sama Pak Subari lah kita yang memimpin dulu bisa terwujud ini dengan masyarakat bersama-sama. Nah, sudah itu lanjutlah kita di sini berjemaah sampai saat sekarang ini. Dengan udah ada berapa kali ganti pengurus tuh. Acara yang pernah Acara ya dari besar Islam tetap kita selalu kita adakan, anak-anak aktif di sini untuk mengaji TPA. dari luar pernah datang, Pak? Ada. Dari luar komplek? Ada. Dulu UPI itu dosen-dosennya itu sebelum punya masjid di sana itu belum ada dia tempat salat beribadah, dia ke sini beribadah, salat Jumatnya ke sini itu. Dosen-dosen UPI itu Bapak mungkin tahu pernah kali kan. Dan juga pernah datang ke sini tarawih bersama-sama. Tim Safari Ramadan. Jadi memilih tanah di sini gimana cerita, Pak? Memilih tanahnya di sini karena di sinilah yang ada pengaplengan tanah. Jadi ada tanah fasilitas. Oh, ada fasilitas. Jadi dengan ada tanah fasilitas inilah yang kita usahakan ke Pemda, pemerintah kota. Iya. Nah, sehingga setelah kita usahakan, kita mohonkan disetujui lah sama Pak Wali. Tadinya diberikan hanya separuh untuk kita. Tanah ini 800, kita diberikan lebih kurang 300 lah, 400 tuh. Nah, setelah waktu peresmian baru dilihat Pak Sarul, ini perlu untuk apa? Pengembangan. Sarul Wujud maksudnya? Pak Sarul Wujud. Nah, dikasihlah tanah yang sisanya. Jadi totalnya ini 800 lebih ini luas tanah ini. Tambah lagi dengan yang diwakafkan sedikit dari tanah yang belakang. Dapetin garin Ustadz pertama gimana caranya, Pak? Dulu kan susah mendapatkan garin atau Ustadz buat di masjid. Ada dari YJN tuh, anak-anak YJN. Mudah juga. Jamaah di sini itu kan belum selesai. Jadi sambil berjalan, kita kumpulkan impak. Di pembangunannya disempurnakan juga. Belum ada kaca, belum ada apa. Sudah itu ya sambil berjalan lah. Masih sepi dong komplek nih, Pak? Rumahnya enggak begitu banyak, masih belum banyak rumah di sini. Tapi jamaah ramai. Ada orang dari luar datang ke sini. Lumayan lah kalau dulu tuh. Paling tidak siap rumahnya hadir. Kalau dulu tuh awal-awal kan pra pembangunan dan pembangunan baru kan kompak itu kan lain. Kita orang baru-baru datang kan, baru-baru membangun komunikasi. Acara bulan puasa gimana, Pak? Bulan puasa jalan terus. Kami pernah mengadakan puasa buka bersama di sini. Bapak-bapak disediakan makanan ringan untuk sekedar membatalkan puasa. Jadi maghrib kita di sini tidak terburu-buru. Nah, kita melepaskan membatalkan puasa di sini, minum dengan makanan ringan. Taraweh tetap jalan terus 4-4, 4-4-3. Ada ceramahnya? Ada gurunya tukar tiap malam. Dulu lomba untuk baca tilawah Al-Quran. Lebih dulu lagi daripada sekarang itu.
Nah, itu dulu hebatnya kekompakan itu, karena kita orang baru kan di sini menyatu dari datang dari tempat kita masing-masing. Jadi program banyak programnya. Banyak, di samping program untuk masjid, program untuk komplek, baik jalan atau sarana lainnya, fasilitas untuk komplek, kita bicarakan di sini terus bersama-sama. Jadi memang di sini ini tempatnya berkumpul, tempatnya musyawarah. Siswa yang kos di sini dulu aktif itu sama-sama dengan masyarakat sini. Tidak sama dengan sekarang. Oh, mahasiswa aktif. David itu ikut tuh guru di sini, Pak Rektor tuh. Jadi gimana cara mengaktifkannya, Pak? Mengaktifkannya ya dia bergabunglah dengan pemuda, diajak, dibawa ikut serta baik hari besar-besar Islam, baik kemerdekaan, dia ikut aktif dulu. Mahasiswa yang kos ini ikut goro sama-sama, itu dulu hebatnya. Jadi sekarang harus juga dong ya, Pak? Harus lebih dari itu, Pak. Ya. Jadi kita bikin ikatan dulu atau nggak perlu? Gimana, Pak? Bagusnya? Nggak perlu, cuma pendekatan pemuda kita itu aja dengan mahasiswa itu. Mahasiswa itu juga itu jangan di rumah aja. Harusnya kan ibu-ibu kos atau pak kos itu menyarankan. Nah, kalau mereka itu kan masa ya dia nggak mau, dia di tempat orang kan. Tapi kalau nggak diajak, nggak didorong oleh ibu kos dan bapak kos, nah itu yang jadi masalah rakaat tarawih. Nah, saya kan udah coba tanya sama Adi Hidayat, tarawih itu dua-duanya kan dikerjain oleh Nabi, baik yang 11 maupun yang 22 atau yang 44, tapi tetap 11. Jadi kalau yang 22 10 tarawihnya, 1 witirnya. Nah, kalau yang 44 tarawihnya 8 3 witirnya. Itu kita sudah kerjakan dari awal-awal kita berjamaah di sini. Di waktu memakai rumahnya yang tadi saya bilang itu, berapa tahun tuh lamanya di situ. Kami lah berkorban juga, motong sapi kurban juga di situ dulu. Jadi kalau bisa menurut saya berpendapat janganlah kita mengemukakan ego kita, mama pengurus sekarang atau yang lama. Tetap kita lanjutkanlah supaya kesatuan kita itu tidak rusak. Jadi kita tetap salatnya 4 dan 3. Ya. Supaya tidak ada yang tertinggal, semua kita ikut pendapat kan boleh saja.